Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, tak lupa memakai topi. Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka dari kelompok kami. Baiklah, di sini kami kelompok PWL Gembira yang beranggotakan Argian, Ocha, Petra, dan Deva. Baiklah, materi yang akan kami sampaikan yaitu algoritma RSA with Python. Penjelasan selanjutnya akan saya bacakan. RSA merupakan algoritma pertama yang cocok untuk digital signature seperti halnya enkripsi, dan salah satu yang paling maju dalam bidang kriptografi public key. RSA masih digunakan secara luas dalam protokol elektronik commerce dan dipercaya dalam mengamankan dengan menggunakan kunci yang cukup panjang. Ekspansi kunci di sini adalah hal yang paling mendasar. Hal ini disebabkan kunci yang digunakan ada dua buah kunci. Yang pertama yaitu kunci publik, kunci yang digunakan untuk mengenkripsi atau menyandikan pesan. Dan kunci privat yaitu kunci yang digunakan untuk mengembalikan pesan asli. Selanjutnya, ekspansi kunci algoritma RSA terdiri dari 5. Yang pertama, menentukan nilai P dan Q, bilangan prima dengan syarat nilai P lebih kecil dari Q. 2. Mendapatkan nilai N, di mana rumusnya yaitu N sama dengan P kali Q. Yang ketiga, mendapatkan nilai M, di mana rumusnya M sama dengan P kurang Q kali Q kurang 1. Yang keempat, memilih E yang relatif prima terhadap M. Untuk menghasilkan E, kita perlu mencari GCD, buka kurung E kurang M, tutup kurung sama dengan 1. Artinya faktor pembagi terbesar E dan M adalah 1. Mencarinya dengan algoritma Euclidean. R0 sama dengan Q1 R1 tambah R2. O lebih kecil dari R2 lebih kecil dari R1. Yang di bawahnya R1 sama dengan Q2 R2 tambah R3. 0 lebih kecil dari R3 lebih kecil dari R2. Rn sama dengan titik-titik. 5. Mencari D. Di sini kita menebak nilai D yang jika dikalikan dengan E dan dimodkan dengan M, maka hasilnya adalah 1. Dengan rumus sama dengan E kali D mod M sama dengan 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Petra kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada dari moderator Deva. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kami. Hasil ekspansi Q kami P sama dengan 53, Q sama dengan 61, E sama dengan 53, N sama dengan 3233, M sama dengan 3120. Perhitungan kami dan referensi yang kami dapatkan sebagai berikut. 3120 mod 53 sama dengan 46. 53 mod 46 sama dengan 7. 46 mod 7 sama dengan 4. 7 mod 4 sama dengan 3. 4 mod 3 sama dengan 1. 3 mod 1 sama dengan 0. D sama dengan 2753. Perhitungannya dalam kurung 2753 dikali 17 mod 3120 sama dengan 1. Maka pasangan kunci adalah kunci publik E dan N yaitu 53 dan 3233. Kunci private D dan N yaitu 2753 dan 3233. Rumus untuk encrypt yaitu plaintext pangkat E mod N. Rumus untuk decrypt cipher pangkat D mod N. Menggunakan library random untuk mengacak suatu bilangan import random dan menggunakan kode Python 3. Max underscore prim length sama dengan 100. Max bilangan prima yang digunakan hanya sampai 100. Comment calculate
the modular inverse from E and P. Def EGCD merupakan pendefinisian fungsi untuk nilai yang akan digunakan. Lalu def EGCD dalam kurung A, B, if A sama dengan 0, return B, 0,1, else G, Y, X sama dengan EGCD dalam kurung B %A, A. Return G, X kurang B pembagian bulat A. Tutup kurung kali Y, Y. Calculate the GCD of two ins. Def GCD yaitu menghitung nilai E. Def GCD dalam kurung A, B, while B sama dengan 0. A, B sama dengan B, A persen B. Return A. Check if a number is a prime. Def is prime dalam kurung num. If num sama dengan 2, return true. If num kurang dari 2 or num persen 2 sama dengan 0. Return false for n in range. 3, int num pangkat 0,5. Tutup kurung tambah 2,2. If num persen n sama dengan 0, return false, lalu return true. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Petra. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh Uca. Kepada Uca, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan codingannya, yaitu mendefinisikan nilai P dan Q yang kemudian akan digunakan untuk mencari nilai N. Di sini kita menggunakan metode def generate key pairs, yang dimana P dan Q-nya sudah ditentukan, yaitu P sama dengan 53, kemudian Q sama dengan 61. Selanjutnya dengan rumus mencari N adalah P dikali dengan Q. Kemudian untuk mencari nilai E-nya itu dengan rumus P kurang 1 dikali Q dikurang 1. Kemudian choose E prime to N yang kurang besar dari 1, besar dari E sama dengan itu nilai P-nya. Kemudian nanti nilai E-nya di sini akan di random sesuai dengan ketentuan yang ada tadi dijelaskan di atas. Selanjutnya memastikan nilai D-nya itu adalah benar, positif. Baru selanjutnya kita akan masuk ke inti, yaitu mendecrypt dan mengencrypt. Di sini kita menggunakan metode namanya decrypt, kemudian itu ada metode yang mendefinisikan untuk encrypt. Di sini kita menggunakan fungsi pow yang digunakan untuk mengembalikan nilai X pangkat Y. Terus kemudian ada ORD yang digunakan untuk mengembalikan integer yang merupakan kode karakter Unicode dari sebuah string yang menjadi argumennya. Kemudian itu ada char yang digunakan untuk mengembalikan karakter Unicode dari suatu bilangan integer. Nah, di sini adalah proses di mana karakter plaintext nanti diubah menjadi kode ASCII. Selanjutnya nanti akan di decrypt dari kode ASCII kemudian dijadikan ke plaintext itu di bagian def decrypt. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ocha. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Egi. Kepada Egi kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Deva. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan menjalankan sisa pemrograman yang kami buat. Oke, dari sini ya, dari if name sama dengan main. Misalnya ini if jika variable name ini adalah main. Terus di sini di main ini ada public key, private key sama dengan generate key pairs. Dan print mengeprint public atau public ini adalah public key dan private adalah private key. Selanjutnya adalah ctext, maksudnya ciphertext, variable ciphertext ini adalah encrypt ya. Encrypt dari plain text-nya Renaissance menggunakan public key. Selama menggunakan public key dan terus setelah di encrypt
bakal akan ini encryptnya print encrypted, maksudnya encrypted menjalankan dari variable ciphertext yang ini. Selanjutnya sama kayak yang di atas sebenarnya decrypt plaintext, variable plaintext decrypt dari ciphertext teks yang hasil encrypt tadi, maksudnya ciphertext menggunakan private key. Terus ya print atau menjalankan printnya decrypted atau hasil dari decrypt plaintext yang sebelumnya udah di encrypt. Nah, ini sebenarnya kalau saya coba jalanin programnya gimana. Eh, Baik, ini di sini dapat dilihat bahwa nilai N-nya yang kami dapat. Ini sebelum kami memilih nilainya itu secara random ya. Random, P ini maksudnya adalah M ya. Jadi kenapa P ini adalah maksudnya bahasa dari pemrograman ya, dari ya modulnya. N-nya 3233, terus M-nya 3120 dan E-nya 1577. Kan terus dapat dilihat di sini publiknya itu menggunakan yang hasil dari E dan N. Dari rumusnya E dan N untuk public, dan private-nya adalah 1000 untuk yang awalnya ada 1193 dan 3233. Dan hasil dari enkripsinya adalah 1859, 28 dan seterusnya. Dan hasil dari dekripsinya menggunakan hasil plaintext dari bukan plaintext sih, ciphertext dari enkripsi yang awalnya, yaitu ya bakal balik lagi ke renaissance-nya. Bukan balik. Ya gitulah dia. Akan mendapat hasil renaissance sesuai yang udah ditentuin di awal di sini. Oke. Mungkin sekian dari saya, kembali ke Deva. Baiklah, terima kasih kepada Egi. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan sebuah pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.